البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 80 dari pelajaran adab, masih di level yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul khamis adabul kalam, adab berbicara. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebajikan. Tulis apa yang perlu ditulis. As-sidq memiliki beberapa makna, tapi jelas di dalam masalah kalam adalah apa? Yaitu ikhbaru ma yuwafiqul waqi', mengkhabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Membimbing kepada albir. Albir disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Musafir, yaitu ismun jami'un likulli khair. Bir adalah nama yang mencakupi seluruh kebaikan. Sering kalau di Indonesia diartikan apa? Kebajikan ya, bir kebajikan. Jadi kejujuran akan membimbing kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya sesungguhnya kebajikan akan membimbing kepada surga, yaitu membimbing pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, abror, berbakti, banyak berbuat kebajikan, benar-benar masuk ke dalam jannatun na'im. Kemudian wa innar rajul, dan sesungguhnya ada seseorang la yasduqu, yang benar-benar dia itu bersikap jujur. Dalam riwayat yang lain wa yataharras sidq, dan berusaha mencari kejujuran, berusaha untuk senantiasa jujur. Hatta yakuna siddiqan, sehingga dia menjadi orang yang siddiq, yaitu katsirus sidq wa tasdiq. Siddiq artinya banyak kejujuran dan banyak membenarkan. Dalam riwayat yang lain hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia dicatat, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan, yaitu ikhbaru ma yukhaliful waqi', mengkabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan, membimbing kepada fujur. Fujur disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu ismun jami'un likulli syarr, nama yang mencakupi seluruh keburukan, itu dikatakan al-fujur. Adapun kalau Ar-Raghib Al-Asbahani dalam Mufradat, beliau mengatakan fujur adalah syakku satrid diyanah, merobek tabir keagamaan. Intinya ya kejahatan, berbuat kejahatan, fujur. Kalau yang telah kita lewati di dalam Syarah Sahih Bukhari itu, di antara karakter munafikun disebutkan 4. Apa itu? Di antaranya idza khasama fajar, ya, yang dimaksudkan di situ. Apabila berdebat maka dia curang, tidak menempuh jalan-jalan yang benar, yang jujur, yang insaf, setimbang, tapi segala cara dipakai, yaitu dikatakan apa itu? Fajar, yaitu curang, memakai cara-cara yang jahat. Nah, kedustaan akan membimbing kepada segala jenis, segala bentuk keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan, segala jenis keburukan akan membimbing pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar dia itu berdusta. Wa fi riwayah wa yataharral kadzib, senantiasa berusaha mencari kedustaan, berusaha untuk menempuh jalan dusta agar apa? Mungkin disukai banyak orang,
atau agar mendapatkan duit banyak atau dan seterusnya. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, kadzdzab, yaitu banyak dusta. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya kebaikan itu akan membimbing kepada kebaikan berikutnya, akhirnya masuk surga. Rajin berbuat baik, di antaranya adalah kejujuran itu. Dan memang kunci keberuntungan adalah kejujuran, sebagaimana kunci kerugian dan kesialan adalah kedustaan. Sebagaimana ini dibahas bagus sekali oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Baik. Tentang masalah pentingnya kejujuran. Hatta walaupun kita sedang berdebat demi membela diri, tapi jangan dengan cara dusta, jangan dengan cara yang curang. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, di dalam biografi Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan dengan sanadnya oleh Al-Maqdasi dalam Mihnah Imam Ahmad, yaitu setelah Imam Ahmad berjaya melewati ujian itu di masa pemerintahannya Al-Mutawakkil, beliau ditanya oleh Abu Hatim Ar-Razi, bagaimana Anda selamat dari tongkatnya Al-Wasik dan selamat dari pedangnya Al-Mu'tasim? Maka beliau mengatakan, ya Abu Hatim, inna sidqa idza wudi'a fil jurh bari. Wahai Abu Hatim, sesungguhnya kejujuran jika diletakkan pada suatu luka akan sembuh luka itu. Ya, ini kata-kata ungkapan aja ya. Nah, Syekhul Islam dalam kitab tadi, kitab Tuhfah Iraqiyah, beliau menukilkan ucapan para a'immah. Beliau mengatakan, as-sidqu sayfullahi fil ard, fama wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Kejujuran adalah pedang Allah di bumi. Tidaklah dia diletakkan pada suatu perkara kecuali akan memotong perkara itu. Jadi kuncinya adalah kejujuran. Makanya para nabi dan rasul mereka secara mutlak salah satu dari 4 sifat mereka adalah apa? As-sidq, yaitu kejujuran. Yang terkenal para nabi punya 4 sifat. Siapa yang ingat ya? Apa itu? Siapa yang ingat? Tadi Ana udah bantu kejujuran. Kira-kira sifat yang lain apa? Disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Tadmuriyah. Kenapa? Misalkan apa? Sifat Nabi selain jujur apalagi? Sih jelas semua kebaikan ada di situ. Cuma yang menjadi sisi pembahasan adalah apa yang menyebabkan Nabi itu dakwahnya wajib ditaati, wajib diterima, yaitu karena ada 4 maqamat. Kalau 4 maqamat ini terpenuhi, tak ada yang layak untuk mendustakan dan meragukan Nabi. Yang pertama adalah yaitu as-sidq, kejujuran. Yang kedua adalah al-amanah, yaitu menjaga amanah, memelihara kepercayaan, yaitu tidak berkhianat. Yang ketiga adalah al-ilmu, memang dia punya ilmu. Kemudian yang keempat adalah yaitu al-fasahah, memang fasih dalam berbicara. Nah, sementara Nabi Muhammad telah memenuhi 4 syarat itu. Tidak layak berita beliau masih diragukan, apalagi sampai didustakan. Ajarannya malah diselisihi, apalagi sampai ditentang, dan seterusnya. Tatkala semua nabi itu disifati dengan kejujuran, makanya mereka itu dakwahnya selalu menang. Allah telah menjamin. Siapa yang ingat ya jaminannya ya? Bahwasanya apa? Para nabi pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah berlalu kalimat kami untuk para hamba kami yang diutuskan. Sesungguhnya mereka itulah yang akan tertolong. Dan sesungguhnya para tentara kami mereka itulah yang akan menang. Jadi kuncinya apa? Kejujuran. Dengan kejujuran maka Allah akan menolong kita. Baik. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di sini ada dalil yang menunjukkan ya, apa tadi? Ya. Al-fasahah, al-fasahah wal bayan, yaitu kefasihan, fasih di dalam menjelaskan. Baik. Maka tidak layak untuk kemudian berita Allah dan Rasulnya masih ditakwil-takwil. Istawa artinya istaula, tangan maksudnya bukan tangan tapi kekuatan. Tak layak. Karena Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan dengan apa? Dengan bayan yang paling fasih. Tidak perlu lagi untuk ditakwil-takwil.
Adapun pelajaran apa yang kita ambil dari itu semua, yaitu memelihara kejujuran di dalam berbicara. Baik, walaupun apa kejujuran itu pahit, kenapa? Ilmu, iya. Ada amanah, iya, terpercaya. Dan ada yang pertama tadi kejujuran. Ada kefasihan, fasih dalam berbicara. Baik, kuncinya ada pada kejujuran. Sebagaimana di dalam Syiar Alamin Nubala, di dalam biografi gurunya Imam Muslim, siapa itu namanya? Yahya bin Yahya, Abu Bakar Yahya bin Yahya An-Naisaburi rahimahullahu taala. Salah satu guru Muslim yang meriwayatkan hadis yang sering kita sebut-sebut itu. Hadis apa itu? Wa man salaka thariqan. Di antaranya adalah Yahya bin Yahya itu. Jadi tatkala terjadi pemberontakan para fuqaha di Maroko, karena apa? Penguasanya sudah sangat rajin berbuat maksiat, para fuqaha sudah tidak tahan. Tetap salah ya, tetap salah memang. Kalau memberontak salah, memang hasilnya beribu-ribu orang jadi terbunuh. Bahkan para fuqaha, para ulama juga dibantai. Ada satu ulama yang ditangkap oleh penguasa di situ. Pemberontakannya gagal memang. Dan memang salah, tak boleh memberontak. Baik. Nah, kemudian ketika penguasa itu memanggil Yahya bin Yahya, didatangkan. Kemudian penguasanya ini, lupa namanya, sudah lama itu. Penguasanya bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau ikut-ikutan membenci kami? Padahal saya dulu yang berjalan kaki bersamamu untuk acara pemakaman ayah kamu. Maka Yahya bin Yahya mengatakan, demi Allah, aku benci engkau karena Allah, karena engkau zalim begini. Bicara dengan jelas. Maka tahu-tahu penguasanya mengatakan, kalau bukan karena Anda jujur, misalnya Anda sudah saya hukum mati, tapi saya tahu Anda jujur. Akhirnya malah dibebaskan. Baik, ini buah dari kejujuran. Walaupun pahit memang. Sebagaimana itu diucapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Ausani Khalili bitis 9 ya kalau tak salah, lupa ya. Kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Di antaranya adalah apa? An aqula haqqan walau kana murra. Untuk saya mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Iya, bukan berbasa-basi, bukan menjilat, dusta dan seterusnya, tapi ucapkan yang jujur. Jujur tidak selalu identik dengan kekasaran, kebengisan, tidak. Tapi jujur, ucapan yang jelas. Nah, sementara kedustaan akan membimbing kepada kejahatan, yaitu orang kalau biasa berbuat dusta, lama-lama berbagai jenis kejahatan akan dia lakukan demi menyelamatkan diri sendiri. Hasilnya justru masuk ke dalam neraka. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu terbagi 2. Yang pertama adalah ghariziyah, yaitu insting. Memang sejak kecil orangnya pemberani atau penakut. Sejak kecil orangnya dermawan atau kedekut. Orangnya halus atau orangnya kasar. Ada yang karakternya memang sejak lahir macam itu. Tapi yang kedua adalah yang sifatnya iktisabiyah, yaitu boleh diusahakan. Nah, di sini ada pahala atau ada dosa. Yaitu dia rajin berusaha melatih diri untuk jujur. Walaupun menakutkan, walaupun pahit, walaupun berat. Tapi melatih diri untuk jujur. Akhirnya betul-betul menjadi orang siddiq. Ini menunjukkan akhlak itu boleh dilatih. Boleh orang melatih diri. Semula penakut, jadi pemberani. Semula kedekut, akhirnya jadi dermawan. Semula kasar, tapi dengan melatih diri jadi halus, jadi lembut, jadi tidak pemarah dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, karena terbiasa kasar, akhirnya lidahnya jadi lidah yang kasar, lidah yang kotor. Padahal semua itu boleh untuk dilatih dan sebagainya. Dan akhlak yang kedua inilah yang di situ terkait dengan pahala atau dosa. Kalau melatih diri jadi orang yang jujur, dia dapat pahala. Kalau melatih diri menjadi orang yang suka berdusta, ya akhirnya ya sering dapat dosa kalau macam itu. Baik, kita ambil faedah di sini. Nastafidu minal hadis. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang pertama, yambaghi lil muslim alla yakdzib. Semestinya seorang muslim itu tidak berdusta. Baik, tak boleh berdusta. Tapi apa?
Ada cara lain yaitu tauriyah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, setelah menyebutkan haramnya dusta dan seterusnya, dalil banyak sekali. Nah, kemudian beliau menyebutkan ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan sesuatu yang dia inginnya lain, orang pahamnya lain lagi. Baik. Kalau tidak membahayakan orang dan tidak merugikan orang, ini tidak berdosa. Tapi kalau menyebabkan orang rugi, ya dosa, karena kita dilarang merugikan orang lain. Kemudian beliau memberi contoh, yaitu apa? Tatkala Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in sedang duduk-duduk di dalam rumah. Ana lupa rumahnya Imam Ahmad atau rumahnya Yahya bin Ma'in. Tahu-tahu di luar ada orang bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah Abu Zakaria ada di dalam?" Waktu itu Yahya bin Ma'in tidak pengen ditemui. Beliau mungkin lagi belum suka ada tamu. Maka apa? Beliau bilang kepada Imam Ahmad, "Jangan bagi tahu saya di sini." Maka Imam Ahmad sambil apa? Menengok ke poketnya mengatakan, "Tak ada di sini Yahya bin Ma'in." Nah, orang menyangka maksudnya tak ada di rumah. Jelas maksudnya tak ada di poket. Mana ada Yahya bin Ma'in masuk dalam poket. Ya, ini dikatakan tauriyah. Tidak sampai dusta, memang tak dusta. Atau tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang, seperti yang dicontohkan. Kalau tak salah Ibnu Muflih menyebutkan, ana lupa dah lama itu buku itu. Jadi pernah ada orang duduk di depan pintu. Kemudian ada orang datang minta bantuan, ini dia mau dibunuh orang. Maka minta agar dilindungi, udah dia disuruh masuk. Kemudian orang yang duduk depan pintu ini beralih, semula di kiri kemudian duduk di kanan. Kemudian orang yang mengejar tanya, "Wahai fulan, tampak fulan tak?" Maka dia mengatakan, "Selama saya duduk di sini, tak ada orang lewat di tempat saya kecuali engkau." Udah dia belah pergi. Betul kan? Enggak dusta karena dia sudah pindah tempat duduknya. Nah, seperti itu dikatakan tauriyah. Tidak sampai dusta istilahnya. Yang penting apa? Bukan untuk membahayakan orang lain, bukan untuk merugikan orang lain. Ini tidak mengapa. Adapun kalau untuk menipu orang ya tak boleh. Kemudian yang kedua, yang bagi lil muslim ayyatakallama bisidq. Hampir sama ya dengan yang pertama. Semestinya seorang muslim untuk berbicara dengan jujur. Ya, melatih diri dengan jujur walaupun pahit, tapi apa? Hasilnya pasti baik. Sebagaimana disebutkan oleh penyair Arab, apa itu? Asidqu hulwun wa huwa murru. Wasidqu la yatrukuhul khurru. Jauharatu asidqi lahazinah tahsuduhu al-lu'lu'u wad-durru. Orang Arab mengatakan, Arab yang masa lampau mengatakan, apa tadi lafaz awalnya itu? Asidqu hulwun wa huwa murru. Kejujuran itu manis walaupun dohirnya dia itu pahit. Wasidqu la yatrukuhul khurru. Kejujuran tidak akan ditinggalkan oleh orang yang merdeka. Biasanya yang dusta apa? Orang yang tergantung pada orang lain, terikat pada orang lain, malu hati pada orang lain. Tak merdeka, makanya tak mampu bicara dengan jujur. Kemudian dikatakan jauharatus sidqi laha zinah. Permata kejujuran itu memiliki keindahan. Tahsuduhu al-lu'lu'u wad-durru, yang akan diirikan atau didengki oleh mutiara kecil dan mutiara yang besar. Baik. Ada kalam bagus juga, Mujaddid abad yang keempat, siapa itu? Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi rahimahullah. Beliau mengatakan, sa'altun nasa an khillin wafiyin faqalu laisa ila dzalika sabilu. Fa'alaika bidzailil hurri fa innal hurra fid dunya qalilu. Saya bertanya kepada orang-orang, adakah khillin wafiyin, adakah teman dekat yang setia? Maka orang-orang mengatakan tak ada jalan untuk menemukan orang seperti itu. Tetapi fa'alaika bidzailil hurr, tapi teruslah memegang ujung kain orang yang jujur, orang yang merdeka. Maksudnya orang merdeka yang tadi itu jujur. Dia bicara tanpa takut ini, tanpa takut itu. Tapi bicara yang betul ya, bukan dusta. Bukan mencela yang tidak layak dicela. Fa innal hurra fid dunya qalilu. Karena orang yang merdeka di dunia itu sedikit sekali. Nah, cari orang seperti itu. Ini sekedar tambahan saja. Ilahuna wallahu a'lam.